Halo semuanya, kembali lagi dengan saya tentunya di OND Channel ya. Terima kasih buat kalian semua yang setia dan menunggu updatean terbaru dari channelku ini. Kali ini saya akan menceritakan beberapa kisah yang sudah saya kumpulkan ya dari beberapa narasumber, tentunya dari keluarga dekat ya. Ya sebelum memasuki ceritanya, alangkah baiknya kalian semua jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan updatean video yang terbaru dan bisa memberikan kisah-kisah yang lebih menarik lagi ya guys. Nah yang pertama ini yang pernah dialami oleh paman saya guys. Yang pertama ini paman saya itu kan kurang percaya lah namanya yang namanya hantu itu. Nah, waktu perjalanan ke tempat saudaranya kalau tidak salah di daerah yang lumayan jauh ya, dan itu posisinya hujan guys, malam hari hujan itu kan kayak gimana gitu posisinya itu, hujan deras guys, itu malam hari itu sekitar habis isak kalau nggak salah itu kisahnya itu. Dan itu waktu pamanku itu lewat di dekatnya pohon pisang guys, itu ada pocong gitu katanya itu, dan pocongnya itu mukanya itu hitam semua guys, yang ya kayak di film-film itu kan. Kalau yang di film-film itu kan mukanya kayak hancur atau tinggal tulang. Kalau yang pamanku lihat itu nggak kayak gitu guys, itu hitam semua itu, yang kayak pakai kain kafan tapi mukanya hitam semua guys. Dan posisi setelah ngelihat itu guys, pamanku langsung sakit guys itu ya kan, namanya orang baru pertama kali lihat gimana itu kan, kaget itu posisinya. Terus yang selanjutnya yang kedua itu yang pernah dialami oleh Pak Deku guys itu. Kalau di Jawa itu ada yang namanya hantu gelundung plecek namanya, yang kepala itu loh, yang kepala yang biasanya hantu itu jatuh dari pohon kelapa guys. Jadi kalau malam hari kan ada itu biasanya tuh kelapa yang udah tua tuh jatuh, tapi itu bukan kelapa guys yang jatuh itu, melainkan kepala manusia itu yang jatuh. Itu waktu Pak Deku itu kan kisahnya itu waktu pulang dari apa itu selamatan kalau tidak salah. Orang Jawa kan biasanya selamatan kan malam itu. Nah pulang pas melewati apa itu kayak kebun itu, ada itu apa itu kelapa jatuh itu. Nah diambilnya lah, habis itu dimasukkan ke sarung, dibawa pulang. Pas waktu dibawa pulang guys, dibuka itu, percaya nggak percaya itu kepala itu guys, kepala tuh sambil ketawa gitu, kepalanya ya kayak orang ketawa gimana itu, ada matanya itu. Kan Pak Dewan kan orangnya ngerti juga, mau di apa itu dibawakan parang, mau dipukul kepalanya itu pakai parang itu. Terus itu apa itu kepalanya itu bisa jalan sendiri guys, itu bisa keluar rumah sendiri, dan habis keluar rumah itu hilang itu kepalanya itu. Itu sering terjadi guys di Jawa itu. Pokoknya waktu malam hari terus ada apa itu, ada kelapa yang jatuh. Itu pasti kebanyakan itu kepala itu guys. Namanya kalau di Jawa itu namanya, di tempatku namanya gelundung plecek itu namanya. Kepala ya kepala manusia itu yang jatuh dari pohon kelapa itu. Ya dikiranya orang kan itu kelapa jatuh kan, biasanya kelapa tua. Itu kan biasanya buat masak kalau mbah-mbah itu yang dulu ngambil itu. Tapi ya yang jatuh itu kepala guys, itu kepala beneran itu. Dan itu kan Pak Deku itu emosi juga itu, dikiranya buat masak besok malah dapatnya malah itu kepala manusia itu. Aduh ini aja. Terus yang selanjutnya guys, yang ketiga ini agak ngeri ya guys itu. Ini kisah dari budiku ya, ini udah lama sih kayaknya kisahnya itu. Itu apa itu, ada ibu-ibu ya yang meninggal karena apa itu, bayinya sama ibunya itu dimakan kuyang guys itu. Itu posisinya tuh kata budiku itu, kisahnya itu waktu habis pulang dari mana gitu loh, pokoknya perjalanan jauh pulang ke rumah sekitar jam 2 malam guys. Itu kan posisinya kalau rumah di Kalimantan ini kan rumah panggung yang pakai papan kayu itu. Terus itu ibu-ibunya itu pulang udah sampai ke rumah langsung ke WC, dan posisi WC itu nggak dinyalakan guys lampunya itu, dan terdengar suara kayak suara ikan tuh, piak piak, yang namanya ikan lompat-lompat tuh gimana ya kayak gitu guys, di bawah kolongnya itu.
Kan kolong kayu kan pasti ada selanya guys, ada selanya, sela-sela itu loh, yang sela apa itu penghubungnya kan pasti ada selanya. Pas waktu ibu-ibu itu kencing guys, ternyata itu yang di bawah itu apa, kuyang itu guys. Dan kata temanku itu ya, kalau kuyang itu kalau nyedot nyedot apa itu janinnya, apa itu janinnya bayi itu, mulutnya itu anu guys, mengecil dia, kayak mulutnya nyamuk gitu katanya temanku ya, tapi aku kan belum pernah lihat, tapi kata temanku kayak gitu guys. Jadi dia itu bisa masuk ke dalam itu si mulutnya si kuyang itu. Nah posisi ibu-ibu itu kencing itu masuk ke dalam itunya guys, kemaluannya si ibu-ibu itu masuk, dan itu posisinya itu udah kemakan guys, anu bayinya itu di kemaluannya itu udah lubang besar itu, jadi kayak udah kemakan itu dalamnya itu, dan itu meninggal langsung guys, ibunya sama bayinya langsung meninggal itu kejadian udah lama sih kata budiku. Dan itu ya was-was lah, kita namanya manusia kan harus waspada lah, namanya barang kayak gitu ya. Dan di sini paling rawan guys, yang namanya kuyang itu paling rawan beneran, dan sangat harus waspada, ekstra hati-hati guys pokoknya. Terus habis itu kisah yang selanjutnya itu yang saya alami ya guys, waktu apa itu di rumah sakit itu kan aku punya istri guys, istriku kan sakit itu, yang kayak kalau orang sini nyebutnya itu kayak kena kebidaraan atau sawan, kalau orang Jawa itu nyebutnya sawan. Orang hamil kalau sering keluar malam pasti kena itu, namanya sawan itu ya, diganggu barang kayak gitu guys. Itu posisi istriku itu waktu itu masih sehat guys, masih sehat. Terus habis isak itu dia ngerasa kayak masuk angin gitu, kayak dadanya sesak, itu sakit pokoknya. Terus ku keroki lah, habis ku keroki jam 11 malam itu malah tambah sakit guys, tambah sakit. Terus ku bawalah ke rumah sakit, kakinya itu dingin guys, dingin banget kakinya itu, sampai ke dengkulnya itu dingin, tapi ya kalau yang sampai ke atasnya itu enggak dingin, itu yang gue kira nih. Terus ku basuh lah, ku lumuri pakai itu apa itu minyak kayu putih, tambah dingin kata istriku itu, tambah dingin. Terus ku lumuri juga pakai face cream, dia bilangnya juga tambah dingin itu. Terus terus di apa itu ku bawa ke rumah sakit, dirawat lah itu selama kurang lebih 2 hari ya kan. Ya yang hari keduanya itu, yang hari terakhirnya itu aku mimpi guys, mimpi beneran itu, mimpi ketemu orang tua ya, kayak orang sepuh lah, rambutnya putih, terus ada jenggotnya itu. Dia bilang suruh nunjuk tempat tidur itu, suruh nunjuk sambil bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim ke 4 sisinya itu. Dan orang tua itu habis bilang kayak gitu dia menghilang guys, itu langsung hilang dia, kayak memberi isyarat kalau ada sesuatu yang buruk mau mengganggu gitu kayaknya itu orang tua itu. Dan itu beneran aku lihat itu sekitar jam 1 malam itu aku mimpinya itu, dan itu kebangun. Terus aku bacakan juga itu ke apa itu, ke tempat tidurnya itu, sesuai apa yang orang tua tadi bilang itu. Dan itu menurutku unik juga sih ya, kayak dia tuh ngasih tahu gitu guys, kayak ngasih tahu, oh nanti ini ada sesuatu yang nggak baik lah mungkin katanya itu kan. Yang namanya kita kena musibah kan kita nggak tahu juga kan ya, mungkin itu penolongnya lah dari Allah Subhanahu wa taala lewat itu tadi ya. Terus yang apa itu, yang selanjutnya itu, ini dari aku kecil ya guys, ini kisahnya itu waktu aku masih TK kalau nggak salah. Ini masih ingat aku guys, waktu TK itu ya, di tempat nenekku itu ada kayak apa itu, tai manusia tuh guys, tapi lebarnya tuh senampan besar itu. Kalau orang Jawa itu nyebutnya tainya, kotorannya gendruwo, dan besar sekali guys, senampan itu beneran itu waktu di kebun itu. Dan itu waktu ketahuannya tuh waktu
agak-agak siang gitu kan, waktu kan namanya anak kecil kan suka main di kebun-kebun nyari buah, main sembunyi-sembunyi. Nah waktu sembunyi-sembunyi itu ada itu yang kotorannya itu sebesar itu. Dan kata kakekku, kata mbahku dulu, apa itu, suruh nimbun aja katanya, ditimbun aja pakai tanah kan. Jangan sampai keinjek gitu. Kalau keinjek ya nggak tahu juga sih kenapa itu kan. Ya kan kita harus waspada guys, itu kan nggak normal itu, masa kotoran sebanyak senampan itu, senapan besar itu, senapan besar yang buat biasanya kalau orang Jawa itu buat apa itu buat beras itu loh, besar itu kotorannya itu. Dan itu kejadian beneran itu guys, itu waktu aku masih TK itu kejadiannya itu. Terus yang selanjutnya itu juga sama sih ya, di tempat nenekku juga yang di Jawa itu di sungai ya guys. Itu di sungai itu aku ngelihat itu kayak ada orang jatuh guys, orang jatuh terus orang luka-luka itu, padahal nggak ada orang itu guys, tapi di bawah itu ada orang minta tolong itu waktu aku masih kecil itu. Untungnya aku nggak datang ke sana guys, itu untungnya cuma ngelihati aja. Orangnya itu yang kulihat waktu itu, orangnya itu luka semua guys, badannya luka semua, tapi ya bukan orang itu loh, ya kayak wujudnya setan itu. Dia minta tolong guys itu. Dan posisinya itu waktu itu mau maghrib itu, agak sore lah itu waktunya itu. Dan itu aku langsung lari guys, itu posisinya itu langsung lari masuk ke rumah itu. Terus aku bilang ke nenekku, katanya biarin aja, nggak usah dipikirin katanya. Ya namanya anak kecil kan gimana ya, keingin tahuannya kan lebih tinggi itu. Tapi kata nenekku nggak usah nggak usah dihirani, biarin aja katanya. Oh ya udah katanya. Terus ini selanjutnya ini kisah dari budeku yang di Jawa juga ya. Ini waktu dia mandi, kalau di Jawa itu namanya belik itu namanya. Yang sungai terus ada tampungan airnya di pinggir itu ya, di belik itu kan ada. Kalau di Jawa kan pasti banyak pohon apa, pring ya namanya, pohon pring, pohon bambu ya. Di situ, dekat situ waktu dia mandi itu ada guys, itu setannya itu nggak ada kepalanya itu di dekatnya itu, beneran itu orangnya itu kaget itu, langsung lari itu orangnya. Orang nggak ada kepalanya itu setannya itu ya, kayak yang nunggu di situ. Waktu tengah hari itu kejadiannya, waktu jam 12 siang. Jadi kalau kejadian itu, kalau setan itu ya, kalau di tempat-tempat, kalau yang orang Jawa itu nyebutnya singlu, itu pasti kejadiannya kalau nggak habis maghrib ya jam 12 siang itu guys. Makanya jam 12 siang itu kita dilarang, kalau waktu kecil itu dilarang keluar. Ya itu pasti barang kayak gitu juga nampakkan diri jam segitu, jam 12 malam duhur, waktu duhur itu guys. Dan itu nyata itu, kata budiku tuh ya, namanya kaget langsung lari dia di tempat kayak gitu. Waktu itu dia sendirian juga kan, waktu mandi itu, mandi di sungai itu, langsung lari dia. Terus bilang ke mbahku itu, katanya udah biarin aja katanya, nggak usah di apa itu, dipikir berlebihan dia katanya, biarin aja katanya. Nah itulah sedikit kisah ya guys yang bisa aku share ke kalian. Nanti kalau ada lagi nanti akan ku share ke part selanjutnya guys. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton, setia menunggu updatean video terbaru dari channelku ini. Dan tentunya jangan lupa ya subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian supaya channelku ini bisa berkembang dan bisa memberikan kisah-kisah yang lebih menarik lagi ya guys. Oke, sekian, terima kasih.